Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Ditulis oleh Martin Lings atau Abu Bakar Shiraj al-Din. Diterbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta. Bagian 10. Pendeta Bahira. Menjelang akhir hidupnya, kakeknya Abdul Al-Muthalib merosot. Ketika meninggal, warisan yang ia tinggalkan untuk setiap anaknya hanya sedikit. Sebagian dari mereka, terutama Abdul Al-Uzza yang dikenal dengan Abu Lahab, telah memiliki kekayaan sendiri, tetapi Abu Talib hidup miskin dan kemenakannya perlu bekerja semampunya untuk mendapatkan nafkah sendiri. Muhammad banyak bekerja sebagai pengembala domba dan kambing. Dari hari ke hari ia mengembala sendirian di perbukitan Mekah atau di lereng-lereng pegunungan. Di samping itu pamannya kadang-kadang membawanya dalam berbagai perjalanan. Suatu ketika saat Muhammad berusia 9 tahun atau menurut sumber yang lain 12 tahun, keduanya pergi bersama kafilah saudagar ke negeri Suriah. Di Bostra, di dekat sebuah tempat persinggahan para saudagar Mekah, berdiri sebuah biara yang dihuni seorang pendeta Kristen dari masa ke masa. Ketika sang pendeta meninggal, yang lain menggantikannya dan mewarisi semua yang ada di dalam biara, termaksud manuskrip-manuskrip kuno. Di antaranya ada satu manuskrip yang berisi ramalan tentang datangnya seorang nabi pada masyarakat Arab. Bahira, pendeta yang sekarang hidup di biara itu, benar-benar menguasai kandungan kitab ini. Ramalan itu membuatnya sangat tertarik karena seperti Warokah, dia merasa yakin nabi tersebut akan datang pada masa hidupnya. Bahira sudah sering melihat kedatangan kafilah Mekah yang singgah tak jauh dari biaranya. Tetapi kali ini perhatiannya terpaku pada sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Segumpal awan bergelayut rendah bergerak pelan di atas kepala mereka sehingga awan itu selalu berada di antara matahari dan satu atau dua musafir dari kafilah itu. Dengan sangat terik, dia melihat dari dekat. Tiba-tiba perhatiannya berubah menjadi kekaguman. Karena begitu mereka berhenti, awan itu pun berhenti bergerak. Awan itu tetap menggumpal di atas pohon yang di bawahnya mereka berteduh. Sementara pohon itu merundukkan daun-daunnya di atas mereka. Dengan demikian, mereka berteduh di bawah dua naungan. Bahira tahu bahwa pertanda itu, walaupun tidak menonjol, mempunyai signifikansi yang tinggi. Hanya orang yang punya kepekaan spiritual tinggi yang bisa menjelaskannya. Dan segera dia berpikir tentang nabi yang diharapkan itu. Benarkah akhirnya dia datang juga dan berada di antara musafir-musafir itu? Biara itu baru saja mendapatkan berbagai persediaan makanan. Bahira menyuguhkan semua yang dimilikinya dan berkata kepada para musafir, "Wahai kaum Quraisy, aku telah menyediakan makanan untukmu. Aku berharap kalian semua datang kepadaku, tua dan muda, budak ataupun orang merdeka." Maka mereka pun datang ke biaranya, tetapi sekalipun Bahira telah berkata demikian, mereka meninggalkan Muhammad di belakang untuk menjaga unta dan barang-barang mereka. Ketika mereka mendekat, Bahira menatap wajah mereka satu persatu. Namun, tak satu pun yang ia lihat sesuai dengan penggambaran dalam kitabnya. Tidak juga ada seorang pun di antara mereka yang pantas bagi kebesaran dan mukjizat itu. Barangkali mereka belum datang seluruhnya. "Wahai kaum Quraisy," seru Bahira, "jangan sampai ada seorang pun dari kalian yang tertinggal." "Tidak ada seorang pun yang tertinggal," jawab mereka, "kecuali seorang anak laki-laki." "Jangan perlakukan dia seperti itu," kata Bahira. "Ajaklah dia ke sini. Biarkan dia hadir bersama kita dalam perjamuan makan ini." Abu Talib dan yang lain saling menyalahkan atas kecerobohan mereka. "Kita benar-benar terkutuk," tukas salah seorang dari mereka. "Anak Abdullah kita tinggalkan di belakang dan tidak turut makan bersama kita." Segera ia menemui anak itu dan memeluknya, lalu membawanya duduk bersama yang lain. "Pandanglah,"
Pandangan sekilas ke wajah pemuda itu telah cukup bagi Bahira untuk menjelaskan adanya mukjizat itu. Selama perjamuan itu, dia menatap Muhammad dengan saksama, dan dia menemukan beberapa bagian dari wajah serta badannya yang cocok dengan yang dilukiskan dalam kitabnya. Maka, setelah mereka selesai bersantap, pendeta itu menghampiri tamu termudanya itu dan menanyakan tentang pola hidupnya, tidurnya, serta urusannya sehari-hari. Muhammad pun menjawab semua yang ditanyakannya dengan sigap, karena pendeta itu patut dihormati dan pertanyaan-pertanyaannya pun diajukan dengan sopan dan baik. Muhammad juga tidak ragu-ragu melepaskan jubahnya ketika diminta pendeta itu agar dapat melihat punggungnya. Bahira telah merasa yakin, namun kini ia semakin yakin karena di tempat itu, di antara kedua punggung Muhammad, ada sebuah tanda yang ia lihat. Sebuah tanda kenabian pada tempat yang persis seperti yang digambarkan dalam kitabnya. Ia kembali kepada Abu Talib. "Apa hubunganmu dengan anak itu?" ia bertanya. "Dia anakku," kata Abu Talib. "Dia bukan anakmu. Tidak mungkin ayahnya masih hidup," tegas sang pendeta. "Dia anak saudaraku," kata Abu Talib. "Lalu siapa ayahnya?" "Dia telah meninggal," jawab yang lain, "ketika pemuda itu masih dalam kandungan ibunya." "Itu yang benar," kata Bahira. "Bawalah anak saudaramu ini kembali ke negerinya dan lindungilah dia dari kaum Yahudi. Demi Tuhan, kalau mereka melihatnya dan tahu seperti aku mengenalnya, mereka akan berbuat jahat terhadapnya. Anak saudaramu ini kelak akan menjadi seorang besar. Anak saudaramu ini kelak akan menjadi orang besar."